Baik, selamat siang adik-adik. Pada kesempatan ini kita memulai kegiatan pembelajaran kita dan Ibu akan memberikan penjelasan pada hari ini, yaitu tentang suara hati. Dalam kehidupan sehari-hari kita, suara hati itu sangat penting, sehingga manusia secara sadar dan moral dia memahami untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran atau perasaannya. Dan di sini saya mau menjelaskan tentang arti suara hati, di mana suara hati itu memiliki dua pengertian, yaitu pertama itu suara hati memberikan arti secara sempit dan secara luas. Suara hati secara luas dapat diartikan sebagai keinsafan akan adanya kewajiban dalam mengungkapkan apa yang kita pikirkan dalam hati dan merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Sedangkan arti secara sempit, di mana suara hati itu diartikan sebagai penerapan, artinya suara hati itu kita gunakan di dalam situasi yang konkret yang menilai suatu tindakan manusia atau perbuatan manusia, apa itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Dan suara hati itu dia akan tampil sebagai hakim dan sekaligus sebagai penghukum dalam hidup manusia. Karena suara hati tampil itu sebagai hakim yang baik dan jujur, walaupun dapat keliru. Karena suara hati itu tidak selamanya tepat dan sesuai dengan kenyataan, tetapi suara hati kita itu tergantung kondisi atau situasi sedang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam hati manusia, sebelum kita bertindak atau berbuat sesuatu, manusia itu sudah mempunyai suatu kesadaran atau pengetahuan umum, yaitu yang baik ataupun yang buruk. Karena dalam diri manusia itu dia tidak bisa menciptakan sesuatu yang baik, tetapi juga dalam diri manusia itu bisa pada suatu saat karena ditekan atau dibatasi oleh situasi, dia akan menciptakan sesuatu yang buruk. Dan itu merupakan suara hati itu yang mengatakan dalam mengungkapkannya. Terus yang berikut, pada saat kita menjelang suatu tindakan, pada saat itu kata hati kita akan mengatakan bahwa perbuatan itu baik dan perbuatan itu buruk. Dan di situ yang menentukan nilai dari suara hati. Dan pada saat kita bertindak atau dijalankan, kata hati itu masih tetap bekerja, yaitu menyuruh atau melarang. Bisa dia menyuruh, bisa dia melarang. Kalau menyuruh untuk mengungkapkan yang baik, kalau melarang bisa saja mengungkapkan yang baik, bisa juga dia mengungkapkan yang salah. Karena kalau misalnya kita berbuat salah dan kita tahu, kita sadar bahwa itu salah, tetapi kita tidak berani mengungkapkan itu salah karena kita dipengaruhi oleh perasaan kita malu menyampaikannya. Sering kita itu, suara hati kita itu kita tidak jujur menyampaikannya, dan sering juga kita keliru menggunakan suara hati. Dan sering juga itu bahwa suara hati kita itu tumpul. Kenapa tumpul? Karena tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya berdasarkan isi kitab suci. Dan situasi atau tindakan atau perbuatan yang muncul sebagai hakim memberikan vonis atau yang buruk. Hakim memberikan suatu vonis atau memberikan suatu tindakan yang buruk.
yang buruk. Dan apakah tindakan itu yang baik atau yang buruk, dan itu sebagai pegangan dalam hidup kita, sehingga dikatakan bahwa pedoman atau norma untuk menilai suatu tindakan, apakah tindakan itu baik atau buruk, itu yang menjadi pegangan dalam kehidupan manusia. Sehingga sering orang katakan bahwa suara hati atau hati nurani itu merupakan undang-undang pribadi setiap orang. Artinya undang-undang yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Apa nanti suara hati itu baik atau buruk, itu menjadikan suatu undang-undang pribadi, yaitu undang-undang yang diberikan Allah secara langsung sejak manusia itu lahir. Dan sebagai pegangan atau aturan yang secara konkret di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa suara hati itu merupakan pegangan atau peraturan konkret di dalam kehidupan sehari-hari? Karena memang dalam hidup manusia itu memiliki pikiran, memiliki perasaan, dan memiliki keinginan, dan memiliki kemauan. Dan kemauan, keinginan, atau niat, harapan itu akan dikeluarkan lewat kata-kata berdasarkan kata hati. Apakah yang kita ungkapkan itu baik atau buruk, salah atau benar, itu yang dimaksudkan dengan suara hati. Sering orang katakan bahwa tergantung suara hati kita, yang tidak menunjukkan bahwa suara hati itu adalah benar. Apa kita mengungkapkannya secara jujur atau kita tampil secara jujur, tetapi itulah yang disebut dengan suara hati atau hati nurani. Terus yang berikut, untuk menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. Untuk menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya, itu semua melalui suara hati. Kalau suara hati kita atau hati nurani kita itu sering mengungkapkan hal yang baik dan benar, maka harga diri kita atau martabat diri kita itu, atau disebut cap martabat kita itu adalah baik, karena tergantung dari kata hati kita masing-masing. Terus yang berikut, suara hati ini banyak dilahirkan dalam kalangan remaja. Mengapa suara hati itu sering tumpul, atau suara hati itu sering keliru, atau suara hati itu tidak jujur atau tidak pasti? Saya ambil contoh, adik-adik ini semua sudah masuk dalam jenjang remaja, kebiasaan dalam bangku pendidikan, atau adik-adik sebagai siswa secara sadar ataupun tidak sadar. Kalau seorang guru memberikan soal yang mungkin kurang dipahami, berarti adik-adik biasanya selalu menyontek. Dan kebiasaan menyontek itulah yang dimaksudkan kata hati atau suara hati. Atau bisa juga pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu artinya memberikan suatu nilai yang buruk atau negatif. Tetapi itulah kata hati seorang remaja. Terus yang berikut, mencintai kebudayaan asing yang dianggap polos. Sering kita itu mengabaikan kebudayaan kita, tetapi sering kita mengangkat kebudayaan yang sebenarnya itu bukan menjadi kebiasaan, atau itu bukan menjadi adat istiadat kita, tetapi itu yang kita ikuti karena memang kita merasa bahwa mungkin itu hal yang terbaru, tetapi itu merupakan kata hati kita atau kata hati seorang remaja. Atau menganggap hina pekerjaan. Banyak pekerjaan selalu kita berpikir pekerjaan saya itu tidak baik, dia punya yang lebih baik, atau kita takut kehilangan. Padahal sebenarnya
pekerjaan yang kita lakukan itu semuanya baik, tetapi kita yang menilainya itu bahwa ini kurang baik. Tetapi itulah kata hati kita. Terus yang berikut lagi di kalangan masyarakat luas. Dalam kalangan masyarakat luas kebiasaan menyogok. Menyogok ini adalah satu bentuk korupsi yang secara tidak jujur atau bisa juga secara tidak sadar. Menyogok artinya bisa juga lewat menyogok itu kita mendapatkan pujian dari orang, tetapi pujian itu sebenarnya hal yang buruk karena lewat menyogok. Karena kita tahu bahwa menyogok itu adalah sesuatu tindakan yang kurang benar dalam kehidupan manusia. Atau juga bersikap ABS. ABS ini singkatan dari asal Bapa senang. Sering juga dalam masyarakat itu sering kita bertindak atau berbuat atau berkata-kata atau berpikir yang penting orang itu senang dengan kita. Tetapi padahal sebenarnya apakah kita sadar atau tidak sadar bahwa perbuatan kata-kata kita itu adalah tidak benar. Tetapi kita mau menampilkan supaya kita bisa senang semua di depan atau di lingkungan tinggal kita. Atau sering ABS itu sering dicapkan sebagai menjilat dalam bahasa pasarnya, menjilat. Sering ikut apa yang disampaikan oleh orang, tetapi secara tidak sadar apakah yang disampaikan itu akan menyusahkan kita, merugikan kita, atau menjatuhkan kita, atau melecehkan kita. Tetapi tetap itu merupakan kata hati kita. Atau juga praktek rimba atau praktek kebencian antar suku dan lain-lain. Praktek kebencian antar suku sering kita mengakui bahwa suku kita adalah suku yang terhormat, sedangkan suku orang lain itu adalah suku yang tidak pantas untuk hadir dalam kehidupan kita bersama. Ingat, suku itu sudah tercipta, sudah ada dalam kehidupan manusia. Dan setiap suku itu memiliki nilai yang baik dan juga nilai yang buruk. Tetapi yang buruk itu bukan berarti jahat, tetapi buruk itu artinya sambil kita berjalan untuk bisa kita perbaiki, bisa juga bisa diperbaiki itu lewat perkembangan ilmu pengetahuan. Karena salah satu untuk memperbaiki atau mengangkat harga diri manusia itu hanya lewat bangku pendidikan. Di sini kita harus mencari jalan keluar atau mencari suatu keterangan atau sumber yang baik, sehingga suara hati kita atau kata hati kita itu secara jujur dia tampil secara pasti dan benar, dan juga lewat koreksi diri atau introspeksi diri. Jadi adik-adik, mungkin tadi pembelajaran kita tentang suara hati kita itu selain lewat pelajaran, tetapi kita akan ketemukan lebih banyak itu lewat kehidupan kita sehari-hari, di mana saja kita tinggal, apa di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, atau di mana saja kita berada. Dan kita berusaha supaya suara hati kita itu selalu berkata jujur dan berkata benar, sehingga dalam kehidupan kita sebagai manusia yang memiliki martabat harus kita tampil secara baik dan percaya diri. Mungkin itu saja adik-adik yang perlu ibu sampaikan tentang suara hati. Nanti selanjutnya akan kita lanjutkan pekan berikut pada saat
pertemuan berikut. Sekian dan terima kasih. Dan ingat, pada hari ini Ibu tidak perlu saya memberikan soal atau tugas, tetapi saya minta adik-adik, saya akan berikan suatu tema atau judul, yaitu tentang rintihan hati seorang anak tiri, yang nanti akan adik-adik buat dalam suatu refleksi, dan itu akan kita diskusikan pada pekan berikut. Mungkin itu saja, dan sampai di sini pelajaran kita. Mari kita tutup dengan